Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sudah kenal dengan saya? Belum. Loh, kok belum kenal? Masya Allah. Kenalan dulu ya ini ya. Saya lama-lama, jadi nama saya Galang Sunyari Pangga. Biasa dipanggil Galang, sampean semua bisa memanggil dengan Pak Galang. Oke. Saya berasal dari Lamongan untuk studi pendidikan. Dulu aliyah satu sekolah dengan sampean kalian semua. Cuman saya tidak menangin sampean waktu kelas 1 atau 2 dan kelas 3 karena ada guru lulus. Saya asli Lamongan, mondok di MK mulai tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih sudah menginjak tahun ke-7. Mungkin ada yang ditanyakan? Beneran? Iya, saya kan belum kenal kalian semua. Kenal dulu ya. Siapa namanya? Dari mana sampean? Akmal dari Tenggara. Mondok di MK mulai tahun berapa? 18. Sampai sekarang berarti berapa tahun? 5, 6, 4. Sebelahnya siapa namanya? Alek Wizard. Alek Wizard. Mangkel. Ini yang dulu pernah lagi trending ya, viral dulu ya? Ya. Jangan sering-sering tahuran ya, baik. Belakangnya siapa namanya? Saya. John Cena. Masya Allah. Ini yang dulu itu ya, ikut Smackdown itu. Dimension. Kok badannya kurus? Dulu kan kelihatan berisi berotot gitu ya? Oh, habis puasa. Mondok ya, jadi berotot otak. Sebelahnya siapa sebelahnya? Siapa? Masya Allah. Duker ya gue. Sebelahnya Oh ya. siapa? Oh iya, nggak punya nama. Sebelahnya siapa? Asli mana? Sama Buran? Surabaya. Bar, ngontrol. Itu pas ya? Kameranya. Kelihatan nggak saya? Ya langsung saja ya, kita menginjak ke pelajaran pertama. Ini mengenai tentang memahami Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Oh, itu yang kamu. Bener, 100. Salah video nanti. Lainnya, Al-Quran itu apa? Kita suci nanti sekarang. Nah, bener, nggak salah. Lainnya, Kita bisa membaca. jelas. Izin bisa dibaca ya. Oke ya, ini langsung saja ke pengertian. Jadi pengertian Al-Quran itu dibagi menjadi dua oleh para ulama, dibagi menjadi dua. Ada secara bahasa, juga ada secara istilah. Secara bahasa atau etimologi itu ini ada banyak pendapat. Ada dari Imam Syafi'i, ada Imam Al-Faraw dan juga Al-Qiyani dan banyak imam yang lain terkait etimologi tentang Al-Quran itu apa. Saya ambil salah satu imam, jadi menjelaskan ini Imam Al-Asy'ari. Beliau tokoh dari aliran Sunni, berpendapat bahwa kata Al-Quran merupakan mustaq atau terbentuk dari kata korona yang artinya menggabungkan. Sampai sini paham? Allah. Siapa sih rek? Tokoh siapa yang tak jelas lagi mau? Imam Al-Asy'ari. Ini ada juga pendapat dari Imam Az-Zujjaj. Jadi beliau menjelaskan Al-Quran dari kata Al-Qur'u yang diikutkan wazan sepadan dengan kata fu'lanu sehingga menjadi Qur'anu yang artinya kumpulan. Pendapat ini beralasan karena Al-Quran merupakan kumpulan dari berbagai ayat dan surah yang berisi berbagai ilmu dan intisari ajaran kitab-kitab sebelumnya. John Cena paham? Siapa? Drop?
Alex Bizer? Amalon. Oke, langsung aja ya. Ini kita melangkah ke pengertian Al-Quran secara terminologi. Terdapat beberapa definisi mengenai Al-Quran yang telah dirumuskan oleh berbagai ulama sesuai dengan tinjauan disiplin keilmuannya masing-masing. Ini ada 3 ulama yang ingin saya jelaskan. Jadi pendapat dari yang pertama dari Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Beliau menjelaskan Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizu munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil mashahifi al-manqulu alaihi bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi. Artinya Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Langsung ya ke pengertian berikutnya. Ini ada pendapat dari Syekh Muhammad Qudri Bek. Jadi beliau menjelaskan Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab. Jelas ya, berbahasa Arab. Kalau Al-Quran ceritanya bahasa Latin, kayak enak. Diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami dan diingat selalu isinya. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang seperti ini biasa kita baca, dan dimulai dengan Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Hampir sama pengertiannya, sama ngantuk ya? Oh, jangan ngantuk rek, bentar lagi selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? The Rock mungkin? Enggak ya? Sudah paham? Ini tadi tokoh siapa yang saya sampaikan tadi? Syekh Muhammad. Nah, ini salah satu ulama juga. Selanjutnya yang cukup terkenal di kalangan kita. Ini ada pendapat dari Syekh Mana Al-Qotton. Dia menjelaskan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan merupakan ibadah dalam bacanya. Hampir sama pengertiannya dengan Syekh yang sebelumnya menjelaskan. Jelas ya? Langsung saja. Nah, kita lanjut ke nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu banyak ya, jadi tidak hanya Al-Quran. Ini menurut Imam Asyuyuti, nama-nama Al-Quran itu jumlahnya kurang lebih ada 55 nama. Makanya ya, padahal kini ngerti ini cuma 1. Ya Al-Quran itu mau, padahal aslinya banyak. Nah, ini selain nama Al-Quran, ini bisa dikatakan juga Al-Kitab. Ya, ada lagi juga Al-Furqan, Ad-Dzikr, At-Tanzil, dan yang terakhir tadi At-Tanzil. Seperti ini. Sama juga pirang menit. Sama juga. Oke, lanjut ya. Kurang 2 menit lagi. Kita akan membahas tentang pengertian wahyu. Sekarang saya tanya, wahyu itu apa? Ada yang tahu? Yang lain? Berok mungkin? Jencena? Alex Bizer? Tidak ada yang bisa. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi wahyu ini menurut ulama merupakan arti yang tersembunyi dan kecepatan, seperti itu. Wahyu juga berarti isyarat, bisikan, ilham, tulisan, perundingan, dan juga bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui, seperti itu. Ini ada berbagai banyak ulama berbeda pendapat mengenai tentang wahyu itu sendiri. Di antaranya ada Muhammad Hasbi As-Siddiqi.
Tahu kan ya? Nah, menurut Hasbi, wahyu adalah penamaan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan metode yang sangat cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Langsung saja langkah ke Syekh berikutnya. Ini ada Syekh Muhammad Abdul. Beliau menjelaskan wahyu itu ialah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya yang disertai dengan keyakinan apa yang dirasakan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik datangnya melalui perantaraan atau tidak, yaitu adanya bisikan suara yang terasa dalam pendengarannya atau tidak ada suara sama sekali. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada berikutnya, ini membahas tentang cara-cara wahyu diturunkan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 3 cara. Yang pertama yakni Allah menghujamkan langsung ke dalam diri seseorang sehingga tiba-tiba muncul dalam dirinya suatu pengetahuan bagaikan cahaya yang menerangi jiwanya. Selanjutnya ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan suaranya dengan dari balik tabir, misalnya seperti yang dialami Nabi Muhammad seperti itu. Cara yang ketiga yakni mengutus malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu yang dalam Al-Quran disebut Ruhul Amin atau Ruhul Qudus. Cara ini adalah cara yang paling tinggi karena tidak hanya berkonsep tetapi disertai dengan kata-kata yang dikenal dengan istilah wahyu matlu seperti itu. Tahu semua nggih? Fatih, berapa waktu ini? 12 menit. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini paham semua nih? Paham. Alek bisa, habis ini mau apa? Jangan tawuran lagi ya. Soalnya kemarin sempat dapat kabar sama yang tawuran itu gak enak. Sampai bulan gak pas. Oke, baik, terima kasih atas pertemuannya. Sudah paham, Mas? Terima kasih nggih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.